Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Satu lagi game yang cukup lawas kawan, yang nantinya kita akan dibuat melongo oleh serangan yang cukup brutal tapi cukup elegan. Game ini dari partainya Aron Nimzowitsch versus Siegbert Tarasc. Aron Nimzowitsch ini adalah master catur asal Uni Soviet, pecatur yang mempopulerkan variasi pembukaan Nimzo Indian Defense dan Queen's Indian Defense. Sedangkan Siegbert Tarasc ini adalah master catur berkebangsaan Jerman dan variasi-variasi temuannya bisa kita jumpai di permainan Queen's Gambit Decline dengan Tarasc Defense-nya atau di permainan French Defense dengan variasi Tarasc-nya. Game mereka yang admin pilih ini adalah saat mereka bertarung di turnamen Saint Petersburg tahun 1914. Turnamen yang diikuti 11 pecatur papan atas kala itu kawan. Ada Capablanca, Emanuel Lasker, Alekhine, Frank Marshall, dan pemain-pemain lainnya. Dan sekarang kita langsung saja ke atas papan, kita lihat bagaimanakah permainan Aron Nimzowitsch versus Siegbert Tarasc. Di sini Siegbert Tarasc pegang hitam, Aron Nimzowitsch pegang putih, mengawali permainan dengan pion D4. Pion D5 oleh Tarasc, kuda F3, dan pion C5 lanjut Tarasc. Pion C4, pion E6. Kita dapati permainan Queen's Gambit Decline dengan variasi pertahanan Tarasc sendiri, yaitu Tarasc Defense. Tapi mulanya kawan, permainan variasi Tarasc Defense dalam Queen's Gambit Decline dimulai dari permainan pion D4 terus dibalas dengan pion D5, lalu pion C4 lanjut putih, pion E6, setelah kuda C3, barulah pion C5. Inilah mainline dari Tarasc Defense. Tapi di permainan tadi kita dapati permainan setelah pion D5, putih melanjutkan dengan langkah kuda F3, pion C5, pion C4, pion E6. Dan permainan dilanjutkan oleh Nimzowitsch dengan langkah pion E3, membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajah, kuda hitam F6, gajah putih D3, kuda hitam C6, dan Nimzowitsch rokade di langkah ke-6-nya, gajah hitam D6, pion B3 mempersiapkan Fianchetto gajahnya di diagonal gelap ini nantinya men-setting kedua gajahnya ke sayap raja, dan di sini Tarasc melanjutkan dengan langkah rokade pendek. Gajah putih B2, pion B6 juga mempersiapkan Fianchetto gajahnya di petak B7, juga mempersiapkan kedua gajahnya langsung mengarah ke pertahanan raja putih ini. Kuda putih ke D2, gajah hitam B7. Kedua pemain masih menjaga tensi di petak pusat kawan, tidak terburu-buru baku hantam di petak pusat dengan para pionnya. Di sini Nimzowitsch melanjutkan dengan menggeser beteng ke C1 dan menteri hitam ke E7 lanjut Tarasc. Dan barulah setelah menggeser betengnya di lajur C ini kawan, Nimzowitsch memulai baku hantam dengan pion C pukul pion D5, ingin membuka lajur C bagi betengnya. Dipukul balik oleh pion E, sekarang kuda putih lompat ke H4 untuk lompat kembali menggarpu menteri hitam serta gajah hitam ini. Diantisipasi dengan pion G6. Kuda lompat kembali ke F3 dan beteng A digeser ke D8. Dan Nimzowitsch melanjutkan pertukaran pion pusatnya dengan pion D pukul pion C5. Dipukul balik oleh pion B, sekarang gajah putih ke B5 mengincar kuda. Terlihat Nimzowitsch memakai taktik jual beli di sini kawan. Setelah menukarkan pion pusatnya, dia berniat untuk menukarkan gajah petak terangnya dengan kuda hitam ini. Direspon oleh Tarasc melangkahkan kuda ke petak E4 menantang pertukaran kuda. Terlebih dahulu Nimzowitsch menukarkan gajah petak terangnya pukul kuda C6. Dipukul balik oleh gajah, menteri putih ke C2, barulah sekarang Tarasc yang memulai pertukaran kudanya. Kuda pukul kuda D2, dipukul balik menggunakan kuda. Sekarang kawan, kuda putih ini meninggalkan posnya di petak F3 dan otomatis penjaga di area pertahanan putih sudah mulai berkurang. Kenapa putih tidak memukulnya menggunakan menteri kawan? Niatnya memukul menggunakan kuda agar menterinya bisa tetap untuk menuju ke petak C3 nantinya untuk memberikan ancaman yang cukup serius di diagonal panjang ini.
Coba kita visualisasikan saja bila menteri pukul kuda. Yang ditakutkan selanjutnya adalah pion D4, yaitu ancaman serius gajah mengincar kuda di F3. Jika putih melanjutkan pertukaran pion pusat, maka gajah akan pukul kuda F3 terlebih dahulu dan lajur G pun akan terbuka di depan raja putih ini. Jika tidak mau hal itu terjadi, memaksa menteri putih akan bergeser ke peta E2 untuk membackup kudanya. Inilah yang tidak diinginkan oleh putih agar menterinya bisa menduduki peta gelap untuk memberikan ancaman di diagonal gelap ini nantinya. Oleh karena itu, pada posisi seperti ini tadi kawan, dia memukulnya menggunakan kuda. Dan selanjutnya tetap hitam memainkan pion D4 untuk membuka diagonal peta terang bagi gajah putih mengincar pion G2 ini. Sekarang dua diagonal ini sudah terbuka bagi kedua gajah hitam ini kawan, tentu membuat ancaman yang cukup serius bagi pertahanan raja putih. Permainan dilanjut di sini. Nimzowitsch tidak berniat mengembalikan posisi kudanya ke peta F3, pastinya akan dipukul oleh gajah hitam. Di sini Nimzowitsch memilih langkah pion E pukul pion D4. Dan disinilah kawan, serangan brutal hitam dimulai. Mungkin serangan berikut ini sudah diperkirakan atau diestimasi oleh Nimzowitsch, tapi dia mungkin melupakan beberapa langkah sehingga di langkah-langkah berikutnya dia akan kewalahan melihat serangan dari hitam ini. Serangan dimulai dengan langkah gajah pukul pion G2 skak. Inilah yang dipilih oleh hitam kawan. Pada posisi seperti ini, langkah gajah petak terang pukul pion G2 merupakan langkah yang terkuat pilihan engine. Selanjutnya, setelah atau dipukul oleh atau diterima oleh raja putih pengorbanan, menteri hitam akan ke G5 skak. Raja ke F3 mungkin. Beteng F akan digeser ke E8 membatasi ruang gerak raja putih untuk bergerak ke petak pusat. Dan di sini beteng mungkin akan digeser ke E1 mengancam menteri. Menteri akan ke F4 skak dan selanjutnya beteng hitam akan naik ke E2 untuk mengepin kuda dan juga persiapan untuk pukul pion F2 dan juga punya pilihan untuk pukul pion di H2. Inilah variasi pilihan engine kawan, yaitu dimulai dengan serangan gajah petak terang pukul pion G2 ini. Tapi di permainan ini, Siegbert Tarras memilih mengorbankan gajah petak gelapnya pukul pion H2 skak. Tapi serangan gajah petak gelap ini juga cukup merusak kawan, dan di sini pengorbanan diterima raja pukul gajah. Menteri hitam ke H4 skak, raja ke G1, dan sekarang gajah petak gelap pukul pion G2. Lanjut Tarras kembali membuat langkah pengorbanan gajahnya kawan. Sebuah langkah yang cukup brutal, mengorbankan dua gajahnya sekaligus. Tapi kali ini pengorbanan ditolak. Putih atau Nimzowitsch memilih memainkan pion F3 untuk membuka ruang bagi pelarian raja ke peta F2 jika ada ancaman skak di peta H1 ini. Kenapa pengorbanan gajah hitam ini tidak diterima kali ini kawan? Karena apabila diterima, maka selanjutnya menteri ke G4 skak. Memaksa raja putih akan bergeser ke lajur H. Dan berikutnya beteng hitam akan naik ke D5 memberikan ancaman skakmat berikutnya di peta H5. Ancaman ini sulit dihindari oleh putih kawan, kecuali dia mungkin mengorbankan menterinya pukul pion C5. Beteng hitam H5 skak, menteri pukul beteng, menteri pukul menteri skak, dan sampai di sini di langkah-langkah berikutnya posisi raja putih pun akan tetap keteteran. Tapi di permainannya tadi, Nimzowitsch tidak menerima langkah pengorbanan ini, dia memainkan pion F3. Selanjutnya, beteng F digeser ke E8, persiapan menuju ke peta E2 berikutnya. Diblokade oleh kuda di E4, menteri hitam ke H1 skak, raja ke F2, gajah pukul beteng, dan pion D5. Lanjut Nimzowitsch. Lagi-lagi kenapa kawan putih tidak berani pukul bidak hitam ini? Karena jika langkah ini yang dipilih, maka dia akan kehilangan menteri berikutnya. Oleh karena itu, tadi Nimzowitsch tidak berani untuk pukul gajah hitam ini. Dia membuat langkah pion D5, dibalas dengan langkah pion F5 mengancam kuda. Lagi-lagi mempersiapkan betengnya untuk ke peta E2. Dan di sini Nimzowitsch tidak memperdulikan kudanya, dia membuat ancamannya sendiri dengan langkah menteri ke C3. Memberikan ancaman skakmat di peta G7 ini kawan.
tapi dia kalah cepat oleh Shikbert Taras dengan langkah menteri ke G2 skak, raja ke E3, dan sekarang beteng pukul kuda skak. Lagi-lagi kawan membuat langkah pengorbanan. Pengorbanan diterima atau memaksa pion pukul beteng. Dan selanjutnya pion F4 skak kembali membuat langkah pengorbanan. Di sini Raja Putih sudah tidak bisa lari kemana-mana kawan. Mau tidak mau Raja harus pukul pion dan selanjutnya beteng ke F8 skak. Jika Raja mundur kembali ke E3 maka beteng ke peta F3 skak mat. Memaksa Raja pun lari ke peta E5 dan dilanjut menteri ke H2 skak. Raja ke E6, beteng ke E8 skak. Jika Raja bergeser ke F6 maka menteri ke F4 skak mat. Raja pun bergeser ke D7 dan diakhiri dengan langkah. Manakah langkah yang membuat skak mat kawan? Apakah kawan-kawan tahu satu langkah berikutnya yang bisa membuat langkah skak mat? Langkah yang membuat skak mat adalah langkah gajah ke B5 skak mat. Raja tidak bisa bergeser ke peta ini, ataupun ke peta ini, ke peta ini, ke peta ini, ke peta ini. Ataupun Raja tidak bisa pukul beteng ini karena satu diagonal dengan gajah hitam ini kawan. Sebuah serangan yang sangat brutal kawan dari Shikbert Taras ini. Bermain dengan variasi pertahanannya sendiri mampu mengobrak-abrik gambit menteri ditolak. Dengan diawali pengorbanan dua gajahnya tadi. Semoga permainan mereka tadi kawan bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini. Dan nanti malam kawan jangan dilupa Chess Champion Tour seri ke-7 dengan Asian Rapidnya dimulai. Seperti biasa kawan-kawan bisa menonton live streamingnya di channel chess24.com atau di channelnya Magnus Carlsen. Dan tentu saja jangan dilupa esok harinya kita akan mengulas partai-partai di turnamen itu. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.